Gue nggak habis pikir deh sama itel Indonesia kenapa dia bisa bikin handphone sebagus ini, tapi harganya tuh semurah ini. Coba bayangin handphone dengan harga 1 jutaan, layarnya udah pakai AMOLED, fingerprint under display, NFC 720 derajat, dan dia udah pakai IP54 juga. itel sedekah kah? Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget tuh, one and only Gadget Radio. Dan iya, di tangan gue sekarang udah ada handphone terbaru dari itel. Ini adalah itel S25 dan di video kali ini gue pengen hands on aja karena kebetulan emang itel mengirimkan unit ini tuh tanpa box. Jadi gue cuma bisa bikin video hands on dan nanti bakal dibikin video reviewnya. Sayang banget emang kita jadi nggak bisa bikin video unboxing dan kita jadi nggak bisa tahu nih ada apa aja di dalam paket penjualannya. Dan ya udah langsung kita hands on aja handphone yang satu ini. Jadi di bagian belakangnya ya teman-teman, ya seperti yang bisa lo lihat di sini bagian belakangnya dia ini materialnya terbuat dari polikarbonat dan dia masih punya aksen-aksen ataupun juga punya motif-motif kayak yang bisa lo lihat di layar ya. Dan di bagian belakang ini juga sebenarnya ada logo itel di bagian sebelah bawahnya ya teman-teman. Tapi itu kalau misalkan lo mau ngelihat logonya itu harus usaha dulu. Sebenarnya menurut gue itu suatu hal yang bagus ya karena buat orang yang nggak tahu ini handphone apa, ini nggak bakal mikir kalau ini adalah sebuah handphone itel yang harganya cuma 1 jutaan aja. Plus di bagian belakang ini ada 3 buah frame kamera yang sebenarnya yang berfungsi itu cuma satu ya teman-teman. Ada di bagian atas kameranya itu ada di 50 megapiksel. Ada yang di bagian atas sebelah sini dan untuk yang di bagian tengah sebelah sini dia ternyata itu adalah infrared blaster teman-teman, serta yang ada di bagian bawah itu adalah LED flash. Dan ya kalau lo perhatiin desain dari handphone ini tuh mirip banget sama handphone. Ya bener banget, Meizu 21. Nggak tahu kenapa pas gue ngeliat bagian belakang handphone ini tuh yang keingetan di kepala gue adalah Meizu 21 teman-teman. Di bagian sebelah kanan handphonenya ini di sini ada tombol power dan juga ada tombol volume up serta volume down. Di bagian atas ini dia polosan aja. Di bagian kirinya di sini ada SIM tray ya teman-teman, yang kalau kita buka SIM tray-nya dia itu bisa menampung 2 buah SIM card dan juga 1 buah micro SD. Dan untuk SIM tray-nya ini juga dia sudah terlindungin sama karet warna merah untuk supaya itu air nggak gampang masuk ke dalam mesinnya teman-teman. Di bagian bawahnya di sini ada jack audio 3,5 mm, ada mikrofon, ada port USB Type-C dan juga ada grill speaker di bagian bawah. Dan ya sayangnya untuk speaker ini dia cuma single speaker aja, tapi cukup terobati karena fiturnya itu dia sudah punya DTS sound juga. Sedangkan di bagian depannya ini ada layar ya teman-teman yang punya ukuran 6,78 inci ya, dan bezelnya itu tipis banget. Ini merupakan handphone 1 jutaan dengan bezel tertipis kalau menurut gue, serta paling simetris ya teman-teman. Entah di bagian kanan kirinya ataupun juga di bagian atas dan bawahnya, serta di bagian depan layar ini dia ada punch hole display-nya yang kameranya itu punya resolusi ada di 30 megapiksel nih teman-teman. Sebenarnya yang bikin gue terkagum-kagum sama handphone yang satu ini tuh karena dia udah menggunakan panel AMOLED teman-teman. Dengan harganya yang cuma 1 jutaan aja, ini dia udah pakai panel AMOLED, refresh rate-nya 120 Hz, resolusinya Full HD teman-teman. Dan dia juga udah punya fingerprint under display juga, serta karena memang dia ini adalah layar AMOLED ya, dia punya fitur always on display juga nih teman-teman. Ya meskipun untuk always on display-nya juga bukan yang nyala terus-terusan, cuman 10 detik aja, tapi menurut gue udah lumayan lah. Dan untuk layarnya ini juga dia punya kecerahan sampai di 1800 nits, yang artinya handphone ini tuh bakal nyaman aja kalau misalkan lo pengen pakai handphone ini baik di dalam ruangan ataupun juga di luar ruangan. Dan buat lo yang emang suka nanya juga, bang gimana kualitasnya kalau misalkan dipakai untuk nonton Netflix? Dan yang kerennya handphone 1 jutaan yang satu ini kalau dipakai buat nonton Netflix dia bisa wideband L1 teman-teman. Jadi artinya lo bisa menikmati konten Netflix dengan resolusi Full HD. Asli ini layarnya keren banget kalau menurut gue, dan dia juga udah punya fitur 10 sentuhan jari, dan gue tidak menemukan isu touch delay ya di handphone yang satu ini. Berbeda lah sama handphone-handphone itel sebelumnya yang banyak punya isu touch delay, tapi di handphone yang satu ini gue tidak menemukan isu touch delay ya teman-teman. Terus gimana nih spesifikasi dari itel S25 yang satu ini? Jadi setelah gue baca spesifikasinya, itel S25 ini dia menggunakan prosesor besutan dari Uni SoC, yaitu Uni SoC T620, yang dimana kebanyakan handphone dengan harga 1 jutaan ya teman-teman itu kalau nggak pakai T612 ya udah pakainya T615. Tapi yang ini dia pakai Uni SoC T620, dan untuk skor Antutu benchmark ya itu dia bisa mendapatkan skor sebesar 300 ribuan poin, yang dimana kalau lo perhatiin ya teman-teman, di luar sana banyak handphone dengan harga 1 jutaan itu punya skor Antutu cuman
200 ribuan poin aja. Tapi itel S25 yang satu ini punya skor Antutu sebesar 300 ribuan poin, dan menurut gue itu jadi sebuah game changer buat lo yang emang lagi nyari handphone dengan harga 1 jutaan. Tapi yang bikin gue terkejut di sini juga adalah pas gue ngetes handphone ini ya, untuk storage testnya ya, baca tulisnya, itu dia speednya kenceng banget teman-teman. Untuk skornya bisa dapetin di angka 50 ribuan poin. Sedangkan untuk speed bacanya itu dia bisa sampai 1 GB per detik, dan speed tulisnya itu dia bisa sampai 800 MB per detik, yang artinya ini beneran pakai UFS, dan skor segitu ataupun juga speed segitu itu ciri khas banget dari UFS 2.2. dan ya menurut gue, wah, dengan harga cuman 1 jutaan lo udah bisa ngedapetin handphone dengan UFS, terus juga prosesornya lumayan kenceng, ada di UniSoC T620. Dan buat lo yang juga suka nanya, bang, kestabilan prosesornya seperti apa? Gue juga udah melakukan pengujian menggunakan aplikasi 3D Mark ya teman-teman, dan dia bisa mendapatkan kestabilan ada di 98% di loop selama 20 kali. Artinya handphone yang satu ini tuh beneran dia bisa stabil banget untuk prosesornya. Oke, dengan spesifikasi kayak gitu, terus juga Antutu benchmark kayak gitu, gimana nih kemampuan main game dari handphone yang satu ini? Jadi gue udah nyobain main 2 game di handphone yang satu ini, yaitu Subway Surf dan juga Mobile Legends ya teman-teman. Emang itu adalah 2 game yang emang sering banget gue mainin. Nah, untuk Subway Surf sendiri, gue pengen nyobain di handphone ini karena gue pengen tahu nih apakah bener layarnya dia bisa di 120 Hz ataupun juga di 120 FPS, atau enggak nih kalau misalkan seandainya gue main game ringan yang satu itu. Dan ternyata ya memang berhasil ya teman-teman, ini dia bisa mendapatkan FPS sekitaran 120 FPS. Game yang satu ini emang beneran tinggal ngikutin FPS ataupun juga hertz dari layarnya aja, dan gue tidak menemukan isu touch delay sama sekali. Bener-bener karakternya bisa dikontrol dengan sangat baik, swipe kanan, swipe kiri, swipe atas dan bawah itu bener-bener bisa terjaga dengan sangat baik di handphone yang satu ini. Terus kemudian untuk game yang kedua, gue di sini main game Mobile Legends ya teman-teman. Emang kalau untuk yang Mobile Legends ini, untuk refresh rate-nya atau high frame rate-nya itu dia cuman ada di high aja, tapi untuk grafisnya dia bisa dibentokin sampai ke super nih teman-teman. Dan kualitas main game Mobile Legends di handphone yang satu ini tuh juga menurut gue ya fine-fine aja. Sinyalnya bisa tertangkap dengan sangat baik kalau menurut gue. Dan gue di sini pakai WiFi yang ada di rumah ya teman-teman, dengan speed up to 50 Mbps. Dan itu bener-bener bisa gue menjalankan game yang satu itu tuh nggak ada kendala sama sekali. Bener-bener ya udah fine-fine aja. Emang ada beberapa stuttering pas kondisinya lagi rame fieldnya ataupun juga battle arenanya. Kalau misalkan lagi rame itu ada stuttering, ada drop FPS. Tapi menurut gue nggak sampai ganggu jalannya permainan. Asli menurut gue ini adalah salah satu handphone dengan harga 1 jutaan paling mulus untuk dipakai main game Mobile Legends nih teman-teman. Untuk game yang lainnya gue belum cobain, nanti gue bakal bikin video terpisah aja khusus main game di itel S25 yang satu ini ya. Oke, main game udah, sekarang kita cobain kemampuan kamera dari itel S25 yang satu ini. Tadi gue udah sebutin ya kalau handphone yang satu ini cuma punya satu kamera aja di bagian belakang dengan resolusi 50 megapiksel, dan juga satu kamera di bagian depan punya resolusi 30 megapiksel. Untuk perekaman videonya, baik kamera belakang dan juga kamera depan, dia mentoknya ada di 2K 30 fps ataupun juga 1080p 30 fps dan 720p 30 fps. Dan dia juga udah punya fitur dual video juga ya teman-teman. Jadi kalau misalkan seandainya lo mau pakai handphone ini untuk kebutuhan vlogging, ini dia udah bisa banget. Dan lagi-lagi itel itu berhasil ngebawa fitur dual video di handphone yang harganya cuma 1 jutaan kayak gini teman-teman. Dan ya berikut adalah sampel foto dan video dari itel S25-nya. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari itel S25 ya teman-teman. Ini gue menggunakan kamera depan dengan resolusi ada di 1080p 30 fps. Ya memang untuk resolusi mentoknya dia ada di 2K 30 fps ataupun juga ada opsi 720p 30 fps. Tapi yang gue pakai sekarang ini adalah yang 1080p 30 fps, handphonenya statis aja. Kalau misalkan seandainya lo pengen pakai handphone ini untuk kebutuhan vlogging ya teman-teman, ini menurut gue sudah cukup ya dengan kondisi pencahayaan yang ada di studio seperti ini. Ada lampu di bagian depan gue teman-teman, dan juga ada lampu particle light di bagian belakang. Dan untuk jarak antara handphone dan muka gue ini kurang lebih ada di sekitaran 70-80 cm, dan ini pun juga mikrofon bawaan dari si itel
S25-nya. Dan ya udah, sekarang kita cobain untuk kamera yang ada di bagian belakangnya. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari itel S25. Ini direkam di resolusi 1080p 30 fps, jalan kaki aja dengan kondisi pencahayaan yang ada di dalam ruangan supermarket aja nih teman-teman. Cuman dari lampu-lampu seperti ini ya, dia itu bisa ngerekam sampai dengan 2K 30 fps, tapi di sini gue ngambil sampelnya yang 1080p 30 fps aja, jalan kaki seperti ini, dan dipegang pakai tangan aja nih teman-teman, tidak pakai gimbal. Dan jarak antara handphone dan muka gue ini kurang lebih ada di sekitaran 10-15 cm aja sih, ini deket banget sama mulut soalnya. Dan ya seperti ini untuk sampel video 1080p 30 fps itel S25. Nah, jadi gitu ya teman-teman kemampuan kamera dari itel S25-nya. Sekarang gue pengen ngomongin masalah baterai dari handphone yang satu ini. Baterainya sendiri dia ada di 5000 mAh, dan setelah gue baca spesifikasinya pun juga untuk chargernya dia ada di 18 watt. Tapi untuk video kali ini gue belum bisa menunjukkan fitur 18 wattnya ataupun juga seberapa lama dia ngecasnya, karena ini baru video hands on aja. Nanti gue bakal jabarin setelah gue pakai handphone ini udah beberapa lama ya teman-teman. Nanti gue bakal bikin video terpisah untuk main game dan juga review. Pastiin aja lo udah subscribe channel gue nih teman-teman. Dan ya mungkin segitu dulu aja teman-teman cerita gue mengenai itel S25 yang satu ini di video hands on ya teman-teman. Dan gue sebenarnya berharap sama itel Indonesia itu dia untuk bisa ngasih upgrade software paling enggak ya 1 tahun. Sebenarnya pas gue baca spesifikasi dari itelnya ya teman-teman, dia itu bilang katanya ini upgradable OS. Gue sih berharap handphone yang satu ini bakal dikasih upgrade OS, karena setahu gue itel itu dia cuman bisa ngasih update patch security selama 1 tahun ke depan. Tapi yang satu ini pas gue baca spesifikasinya dia bisa di upgradable OS, dan gue berharap kalau misalkan handphone yang satu itu tuh bisa di upgrade OS-nya. Bawaan dari pabriknya ya, pas gue pegang handphone ini dia udah pakai Android 14 ya, paling nggak bisa dapat 1 kali update OS ke Android 15 ya. Gue berharapnya seperti itu. Tapi kalau misalkan emang enggak, ya udah kita bisa menikmati kok handphone dengan harga 1 jutaan tapi punya spesifikasi segila ini. Kalau menurut gue, wow, ini jadi game changer banget sih. Dan ya udah mungkin segini dulu aja cerita gue hands on handphone itel S25 yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.